Bismillahirrahmanirrahim. Sosok iblis telah menyatakan permusuhannya dari semenjak awal hari Adam tercipta. Semenjak saat itu dan di awal kehadirannya, Adam telah mendapatkan tantangan dari musuh yang dengan tegas menyatakan permusuhannya di hadapan Sang Maha Pencipta, Azazil, dan telah disebut iblis oleh Al-Quran, oleh Allah, dan dikutuk. Fakhruj minha innaka rajim wa alaikal la'natu ila yaumiddin. Dikutuk sepanjang masa dan namanya pun dipanggil dengan iblis karena dia ablasa min rahmatillah, tertutupi dari rahmat Allah karena keangkuhan dan kedurhakaannya. Kita akan dalami dan telusuri kisahnya. Semenjak dia menyatakan permusuhan dan menyombongkan diri di hadapan Sang Maha Kuasa, dia telah turun dan dia bersumpah di kelanjutan surat Al-Hijr di ayat 37, di ayat 36, dia mengatakan setelah dikutuk, dia meminta kepada Allah, qala fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan aku sampai hari kebangkitan. Dijawab oleh Allah, qala fa innaka minal mundharin. Sungguh engkau termasuk yang ditangguhkan. Namun bukan sesuai permintaannya, yaitu sampai hari kebangkitan. Allah beri ditangguhkan. Namun sampai kapan, dijawab juga oleh ayat ini di Al-Hijr di ayat 38, ila yaumin waqtin ma'lum, ila yaumil waqtil ma'lum, sampai suatu hari yang ditentukan. Riwayat hadis menjelaskan bahwasannya hari itu adalah hari di mana dia akan dirajam. Jadi bukan sampai kiamat, melainkan sampai suatu hari yang mana dia akan dirajam oleh Imam Mahdi, ditangkap dan dirajam di hadapan pandangan umat manusia di hari nanti. Namun kembali ke awal masa, setelah dia dikutuk, kemudian meminta ditangguhkan, dipanjangkan umurnya, kemudian dikabulkan oleh Allah, maka dia berkata, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Dia bilang, ya Tuhan, karena engkau telah menyesatkan aku, bahkan mengutukku, maka sungguh akan aku perindah kehidupan dunia ini, kehidupan bagi mereka ini, bagi kaum manusia. Dan aku wala ughwiyannahum ajma'in, dan aku akan berupaya menyesatkan mereka semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih. Iblis mengetahui bahwasannya mereka yang dijadikan pemimpin dan dicipta dari awal masa cahaya, mereka bukan karena dia tidak mau ataupun tidak ingin atau menyisihkan, melainkan dia mengetahui bahwasannya dia tidak mempunyai akses ataupun celah untuk mengganggu para khalifah atau para pemimpin, yaitu para utusan Allah itu. Sehingga dia bilang, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Apa jawaban Tuhan? Allah berfirman, qala hadza siratun alayya mustaqim. Inilah jalan yang lurus menujuku. Inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hambaku, kamu takkan bisa berkuasa kepada mereka. Illa man ittaba'aka minal ghawin, kecuali orang-orang manusia yang mengikutimu, orang-orang yang lalai dan mudah terkecoh dan tersesat olehmu. Wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in, dan sungguh neraka jahanam adalah tempat kembali bagi mereka semuanya. Iblis pada masa itu setelah meminta kepada Sang Maha Kuasa beberapa permintaan, yang mana diantaranya supaya diberi tangguh. Dalam riwayat dan hadis dijelaskan bahwasannya dia menuntut akan sholatnya dan ibadahnya yang masa lalu. Dalam riwayat dijelaskan bahwasannya dia sempat beribadah bahkan 2 rakaat dalam 2000 tahun. Ada riwayat 5000 tahun. Yang pasti beribu-ribu tahun sebelum terciptanya Adam, dia sudah berada di langit dan masuk ke dalam golongan malaikat.
dan dia sudah beribadah, itu yang dituntut. Ketika dia terkutuk, rupanya menjadi seburuk-buruk rupa. Dari yang dahulu gagah dan bernama Azazil, kini telah berubah rupa, mamsuh karena kutukan, menjadi seburuk rupa yang bisa dibayangkan. Lalu namanya diganti dengan iblis karena ablasa, karena terhalangi dari rahmat Allah. Dia yang menghalangi dirinya dari rahmat Allah. Maka dia menuntut kepada Allah, wahai Tuhan, bagaimana dengan amal baikku dan ibadahku yang di masa lalu? Allah menjawab, mintalah apa yang kau inginkan dari urusan dunia akan aku kabulkan. Maka di antara yang dia minta adalah supaya ditangguhkan sampai akhir masa. Dan sebagian permintaan itu dikabulkan. Dan Nabi Adam pun melihat, menyaksikan peristiwa itu. Dan beliau pun meminta, ya Allah, bagaimana dengan ancaman ini? Allah tenangkan. Bahwasannya pintu taubat akan selalu terbuka. Bahwasannya ada malaikat penjaga. Bahwasannya ikhtiar berada di tangan manusia. Iblis hanya mempunyai kuasa untuk memperindah dan membujuk. Tapi keputusan itu ada dalam diri manusia itu sendiri. Sehingga yang bertanggung jawab atas antara dua ajakan ini pada kebaikan dan kejelekan yang tentu diwakili oleh iblis, maka pilihan tetap berada di diri manusia itu sendiri. Setelah itu kemudian dia terkutuk dan dia terjauhi dari sisi Allah dan jatuhlah dia ke bumi. Nabi Adam pun menetap di surga. Nabi Adam belajar bercocok tanam. Dalam hadis dijelaskan beliau diberikan pohon kurma, pohon delima, dan aneka pepohonan lain-lainnya yang beliau tanam. Dan segala makanan yang beliau inginkan akan hadir. Ada, semua fasilitas telah tersiapkan oleh Allah. Namun tentu sebagai seorang diri yang hidup di taman surgawi yang sebegitu indah, pasti akan rindu kepada hadirnya sosok pasangan. Merindukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, adanya pernikahan dan pendamping yang cocok, yang menjadi penentram bagi kehadiran dan waktunya di bumi surgawi. Maka insya Allah akan kita lanjutkan kisahnya dalam ayat dan kisah sesi berikutnya tentang penciptaan Siti Hawa dan bagaimana kehadirannya. Namun sebelum itu ada hikmah di sini, yaitu bahwa iblis adalah sosok yang mengenal Tuhan, menyembah kepada Allah, beribadah, dia bertauhid. Dia tahu dia tidak menyekutukan Tuhan. Tetapi dia dikategorikan dengan jenis dalam golongan al-kafirin yang ingkar. Maka itu, wahai orang-orang yang merasa bertauhid, Anda belum aman jika kita masih menyembah diri dan menyombongkan diri. Maka ada bahaya besar yang menanti. Walaupun akidah ilmiah kita sudah benar, tapi hati-hati dalam ubudiyah, dalam penyembahan ke Allah. Kita semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan yang mukhlisin, yang bisa ikhlas dalam beribadah. Sehingga tidak merasa paling benar, kemudian sampai menyombongkan diri. Jangan sampai kita merasa beragama dan bertauhid, tapi ternyata yang kita pegang dan kita contoh adalah sosok iblis yang menyesatkan semua yang lainnya. Wal'iyadzu billah. Dan dia telah disingkap oleh Allah, selain dalam surat Al-Hijr, jati dirinya disingkap oleh Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 50, ketika Allah mengungkap di hadapan para malaikat bahwasannya ternyata dia dari golongan jin. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dia dari golongan jin dan dia durhaka kepada Tuhannya. Dan di saat itu malaikat pun sadar bahwasannya iblis bukan tercipta dari cahaya, melainkan dia dari kalangan golongan jin yang tercipta dari api, namun telah masuk ke dalam golongan malaikat karena kinerjanya yang selama itu, sehingga dia hadir bersama malaikat. Tapi karena iri hati, dengki dan takaburnya, dia pun jatuh lagi ke tempat terendah, tempat yang dahulu paling ia tidak sukai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.